Sebab engkau telah melewati banyak hal hebat, engkau akan sukses menghadapi masa depan. Ada pertanyaan agak serius nih hari ini di Kurma Kuliah Ramadan bersama saya Faris Beki di channel Cerita Untung. Apa betul Ustadz, sugesti mempengaruhi kita saat menjalankan puasa? Tentu saja maksudnya adalah sugesti positif ya. Ini kita pilih pertanyaan untuk kita jawab karena pas banget dengan apa yang ditulis di hari kelima. Bagaimana puasa dapat menguatkan suara hati. Ini menarik sebab kita bukan hanya melihat puasa itu sebagai menahan diri dari makan dan minum, tetapi kita melihat bagaimana perkara-perkara trigger dari luar yang negatif itu dapat kita tolak dan menguatlah sugesti-sugesti positif di dalam diri kita. Jadi di dalam diri manusia itu kita kan menjadi sangat lemah sebab banyak kebimbangan karena bercabangnya keinginan. Artinya begini, mata kita ingin dipuaskan, anggota tubuh yang lain, tenggorokan, telinga, lambung, serta kemaluan, itu kan masing-masing mengirimkan sinyal ingin sesuatu agar keinginan mereka itu diikuti, harus dipenuhi. Nah, ini membuat manusia menjadi bingung, manusia menjadi lemah. Misalnya, mata kita berkata ke diri kita itu, lihatlah kesenangan ini gitu. Tenggorokan berkata, aku haus, kasih aku minum dong gitu. Lambung kita berkata, aku lapar nih, kasih aku makan dong. Begitu juga syahwat, kemaluan, semuanya mengirimkan sinyal-sinyal itu. Tapi ketika kita berpuasa, tuntutan-tuntutan organ tubuh yang lain itu menjadi lemah. Yang kuat adalah pesan hati. Hei, ini semua dilarang oleh Allah. Kamu nggak boleh melakukan itu karena engkau sedang puasa. Wah, ini sugesti positif dalam diri orang yang berpuasa. Jadi ketika berpuasa, hal-hal yang awalnya dibolehkan, mubah, selama ini kan kita boleh makan di siang hari. Jadi ketika ada sinyal dari lambung kita pada siang hari, aku lapar nih, cari aku makanan. Kita akan mencari makan pada jam istirahat ketika kita di kantor. Aku haus, aku pengen minum, maka kita cari sumber air minum, lalu kita minum. Tapi ketika berpuasa, keinginan itu ada. Tapi kita tekan karena kamu punya keinginan, tapi Allah juga punya keinginan. Hari ini kamu lemahkan keinginan dirimu itu, kamu mengutamakan keinginan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini rahasia. Puasa kemudian membuat manusia menjadi naik tingkat. Itu membedakan dia daripada orang-orang yang tidak puasa. Jadi ketika seseorang dapat mengontrol dirinya lebih kuat lagi, maka sugesti-sugesti kebaikan di dalam diri akan lebih mudah dia ikuti. Maka dalam konteks ini Nabi menyebutkan wasiyamu junnah. Puasa itu perisai. Apabila seseorang sedang berpuasa, ada orang yang menghardiknya, mengajaknya bertengkar, mencelanya, dia nggak balas dengan hal yang negatif. Karena ada sugesti positif di dalam dirinya, kamu puasa. Kelasmu beda dengan kelas orang yang tidak puasa. Biarkan aja dia ngomong dengan perkataan-perkataan rendahan, tapi kamu itu berbeda. Ini makna puasa itu menjadi tameng, menjadi perisai dari trigger-trigger buruk dari luar diri atau dari dalam diri. Makanya pahala puasa itu beda. Ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan dalam sebuah hadis qudsi, kullu amali ibni Adam lahu illa shiyam. Semua amalan hamba-hamba itu kembali kepadanya. Jadi setiap amalan itu sudah ada daftar pahalanya. Setiap huruf dalam Al-Quran yang kamu baca terdapat satu kebaikan. Satu kebaikan itu selalu dilipat gandakan menjadi 10. Kita baca alif lam mim 3 huruf berarti 30 kebaikan. Atau ketika kita berinfak di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala dilipat gandakan 700 kali. Ketika kita sholat berjamaah dilipat gandakan 27 kali. Kalau puasa, oh tidak, kamu melemahkan keinginan-keinginan di dalam dirimu demi mendapat keinginan Allah Subhanahu wa Ta'ala, mengikuti kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka
pahalanya tidak terbatas. Fa innahu li, kata Allah. Puasa itu urusan aku. Aku yang kasih. Kenapa? Karena dia meninggalkan makannya, meninggalkan minumnya, meninggalkan syahwatnya karena aku. Itu membuat kelas kita itu berbeda. Jadi hal-hal yang kuat sekali, keinginan-keinginan di dalam hati kita menjadi lemah karena kita mengikuti keinginan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu ada pertanyaan, gimana sih cara kita menjaga lisan selama Ramadan dan pasca Ramadan? Gimana sih cara kita menjaga pandangan? Gimana sih cara kita menahan hawa nafsu? Teman-teman, ketika kita puasa itu, kita menghadirkan Allah sangat dekat dalam kehidupan kita. Sehingga walaupun kita sedang sendirian dan ada keinginan, kita kan nggak mau melakukan sesuatu yang dapat membatalkan puasa kita. Jika Anda beberapa jam yang lalu, siang hari, panas, di ruangan kantor sendiri, yang lain sudah pulang, Anda mau nggak sih minum ada air di ruangan itu? Nggak ada CCTV, nggak ada orang yang melihat, gitu. Atau ketika Anda kumur-kumur, sebagiannya Anda minum, ada nggak sih perasaan di dalam diri Anda itu? Kalau sedikit aku minum sambil kumuran, kayaknya Allah nggak tahu deh. Ada nggak perasaan begitu? 1% saja dalam dirimu, ada nggak? Nggak ada. Kenapa kamu hati-hati? Takut sekali air kamu kumuran itu ada yang tertelan. Kenapa takut sekali? Karena kamu yakin sekecil apapun yang kamu lakukan, Allah pasti melihat. Coba sekiranya kesadaran ini kita bawa dalam keseharian di luar bulan Ramadan, di mana Allah ketika kita menerima suap dari orang lain, di mana Allah ketika kita korupsi, di mana Allah ketika kita melihat sesuatu yang diharamkan olehnya, di mana Allah ketika kita ribahin saudara-saudara kita, di mana Allah. Mengapa kamu takut sekali terminum air saat kumuran di siang hari bulan Ramadan? Karena tahu Allah mengetahui, sementara kamu tidak takut mengikuti pandanganmu pada hal-hal yang haram. Padahal Allah yang ada di bulan Ramadan adalah Allah di bulan Syawal, adalah Allah di bulan Zulqa'dah, adalah Allah di bulan Zulhijjah, dan di bulan-bulan yang lainnya. Jika kamu telah berhasil meninggalkan sesuatu yang asalnya mubah karena Allah, maka lebih mudah bagimu jika pesan-pesan Ramadan merasuk ke hati, kamu meninggalkan sesuatu yang haram karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siapa yang meninggalkan sesuatu yang haram karena Allah, Allah akan ganti yang lebih baik lagi. Trik lainnya bagaimana menjaga pandangan, hawa nafsu, lisan adalah satu fakta yang sangat mengerikan. Jika seseorang melakukan sesuatu yang haram, teman-teman sekalian, ini mengerikan sekali. Jika seseorang melakukan sesuatu yang haram, maka Allah cabut kenikmatan pada yang halalnya. Kalau orang mengambil harta, mendapatkan uang dari jalur yang haram, maka dia tidak akan pernah merasa cukup dari jalur yang halal. Tidak akan membawa keberkahan apa yang dia dapatkan itu. Dia merasa nggak puas kecuali harus ngambil yang haram, harus menzalimi manusia, harus dengan transaksi ribawi, harus mencuri, harus korupsi. Ini yang berbahaya. Kita merasa tidak ada lagi kenikmatan pada uang yang halal itu. Ketika seseorang tidak menjaga pandangannya, mengikuti pandangannya, melihat hal-hal yang diharamkan oleh Allah, maka Allah cabut rasa nikmat memandang yang halal. Seorang pria yang mengikuti pandangannya, melihat perempuan-perempuan di luar yang bukan mahramnya, maka Allah cabut rasa nikmat ketika dia memandang istrinya. Begitu juga ketika seorang tidak bisa menjaga kemaluannya, melakukan sesuatu yang haram, maka Allah cabut rasa nikmat ketika dia berhubungan dengan istrinya. Jadi akibat paling awal ketika seseorang melakukan sesuatu yang haram, Allah cabut kenikmatan pada yang halal. Na'udzubillah min dzalik. Semoga Allah menjaga kita semua. Semua bahasan-bahasan setiap hari di Kurma dapat kita baca lebih dalam lagi dalam buku The Days. Dan ada terbitan spesial untuk Hijrah Fest, teman-teman bisa pesan. Jadi budayakan juga membaca. Bulan Ramadan ini bulan yang paling baik untuk
meningkatkan keilmuan kita. Dan buku ini full quote dan penuh motivasi, sehingga biasanya orang juga bukan membeli untuk dirinya, tapi juga hadiah bagi keluarganya. Hadiah yang paling baik infak di bulan Ramadan adalah ilmu, di antaranya dengan berbagi buku yang bermanfaat. Mari bersama-sama merasakan aroma Ramadan yang berbeda tahun ini. Sebelum berbuka dengan kurma, kita juga sama-sama menjadikan Ramadan lebih bermakna dalam program Kurma Kuliah Ramadan bersama saya Faris Beki di channel Cerita Untung. Ikuti terus tiap hari dan selamat bersama-sama bertransformasi menjadikan hidup kita lebih baik dan berarti.